Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh kembali bersama-sama menikmati berkat firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, haus dan lapar kami akan kebenaran firman-Mu boleh Tuhan puaskan. Sehingga hidup kami ini boleh mengerti. Dan apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan, itu semua boleh kami selaraskan dengan firman yang akan kami dengar ini. Allah Roh Kudus, urapi kami, supaya kami mampu mengerti firman-Mu dan kami mampu melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap belajar mendengar firman-Mu dan melakukannya. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes, pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu-lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkan ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Puji Tuhan, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus mendidik orang-orang saat itu untuk berbakti kepada Allah dengan cara yang benar. Dan cara yang sama juga bisa kita dapati hari ini, bahwa seringkali juga dalam kita berbakti kepada Tuhan, kadang cara-cara kita ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa di zamannya Yesus, orang Israel itu wajib untuk datang ke Yerusalem berbakti paling tidak setahun 3 kali. Dan salah satu hari raya yang wajib dihadiri itu adalah hari raya Paskah. Mereka merayakan kejadian tentang keluarnya bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Dan itu mereka peringati terus sampai juga di zamannya Yesus Kristus. Tetapi sementara itu juga, kalau mereka memperingati itu, mereka juga wajib membawa sesuatu untuk dipersembahkan kepada Allah yang mereka sembah saat itu. Sehingga akhirnya kalau mereka rumahnya di sekitaran Yerusalem, tidak masalah. Ketika mereka punya kewajiban untuk membawa kambing domba, lembu, sapi sebagai persembahan. Tetapi bagaimana ketika mereka ini harus tinggal jauh-jauh di luar dari kota Yerusalem? Ada yang di Nazaret, ada yang di seputaran Danau Galilea, ada yang di Kapernaum dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang di Yerusalem itu punya ide untuk memudahkan keluarga mereka, memudahkan teman-teman mereka berbakti. Mereka menyediakan lembu, sapi, kambing domba di sekitaran bait Allah. Sehingga akhirnya dengan itu orang-orang yang mau berkorban tidak perlu bawa lembu sapi dari jauh-jauh tempat. Tapi yang terjadi adalah seringkali konsep membantu mereka itu diselipi juga dengan unsur komersil. Sehingga akhirnya setiap kali mereka mengadakan jual beli kambing domba, lembu, sapi, juga uang-uang yang ditukarkan untuk dimasukkan sebagai persembahan, itu seringkali mereka jual itu harga-harganya, nilai tukarnya di luar standar normanya. Dan mereka mengambil untung sedemikian besar, sehingga akhirnya malah bukan membantu, malah membuat merepotkan. Bukan itu juga, salah satunya juga bahwa orang-orang yang ada di bait suci itu yang berjualan lembu, sapi, kambing domba, dan juga penukar-penukar uang itu seringkali membuat aturan-aturan bahwa kalau orang-orang itu tidak mau membeli kambing domba, lembu, sapi dari mereka, mereka akan ngomong bahwa lembu sapi yang dibawa oleh mereka sendiri dari tempat mereka masing-masing itu ada banyak yang tidak sah gitu ya. Ada yang tidak cocok, ada yang mungkin menurut ukuran mereka bikin aturan yaitu ini cacat, ini kurang sempurna, ini tidak layak dipersembahkan. Akhirnya membuat orang-orang itu mau tidak mau harus membeli kambing domba, lembu, sapi yang ada di sekitaran bait suci itu. Dan inilah yang membuat Yesus saat itu ketika ikut masuk di bait suci,
menjadi resah, bahkan dia akhirnya sampai marah. Karena yang dia dapati bahwa mereka bukan malah memperlancar orang untuk berjumpa dengan Tuhan, mempersembahkan korban buat Allahnya, tapi malah seringkali terhambat oleh mereka. Oleh sebab itu marahlah Tuhan. Nah, aplikasi hari ini juga sama dengan kita. Mungkin kita ini adalah orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan sebagai mediator, sebagai penyambung, sebagai jembatan untuk membuat orang-orang boleh lebih indah lagi, lebih lancar lagi, lebih khusyuk lagi di dalam ibadahnya, di dalam berjumpa dengan Tuhan. Tapi seringkali kita lupa, kadang aturan-aturan yang kita terapkan di dalam gereja kita masing-masing itu membuat mereka malah tidak nyaman. Contohnya, ketika kita ini menetapkan orang-orang yang harus bertugas untuk pelayanan, kita mulai pasang standar yang tinggi, paling tidak katanya gitu, yang boleh jadi aser harus paling tidak pernah kursus, yang namanya kursus atau sekolah kepribadian. Yang jadi WL singer harus paling tidak minimal punya standar lulusan sekolah musik dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang yang rindu melayani, rindu berbakti, rindu menjadi berkat, terkendala oleh hal-hal seperti ini dan malah tidak berjumpa dengan Tuhan, akhirnya terhambat mereka untuk kepingin melayani. Dan ini membuat Tuhan marah, sampai akhirnya aturan-aturan yang seharusnya malah membuat mereka ini dipermudah berjumpa dengan Tuhan, membuat mereka akhirnya terhambat hanya karena aturan tambahan yang dibuat oleh manusia. Oleh sebab itu hari ini siapapun juga kita, kalau kita diizinkan oleh Allah untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala, menjadi koordinator, atau menjadi apapun itu yang membuat orang makin dipermudah untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadahnya. Ayo betul-betul kita konsepkan untuk menolong. Kita betul-betul konsepkan untuk membantu. Jangan malah membuat mereka ini kesulitan. Jangan malah membuat mereka ini terkendala oleh aturan-aturan yang manusia bikin. Sehingga akhirnya jangan sampai Tuhan murka. Dan akhirnya malah kita ini yang dihamburkan keluar dari bait Allah. Bahkan konsep kita untuk menolong, aturan yang kita pakai itu malah membuat orang-orang itu tidak nyaman, membuat Tuhan malah menghardik kita dan akhirnya kita keluar dari lingkungan gereja yang harusnya membuat kita ini makin dekat dengan Tuhan. Setiap kita, ayo kita introspeksi diri kita masing-masing. Adakah kita ini membuat orang terhambat berjumpa dengan Tuhan atau malah membantu orang untuk bertumbuh sampai pada tingkat tertentu, sampai akhirnya mereka juga boleh menjadi alat-alat Tuhan. Dan inilah biar kiranya menjadi berkat buat kita, supaya kita tahu bahwa tidak ada cara lain supaya kita ini boleh menjadi hamba Tuhan adalah dengan cara kita harus menjadi berkat, harus menjadi jembatan. Bukankah gereja juga mengajar kita tentang golden bridge? Golden bridge bukan cuma bicara tentang alat, sarana, bukan berbicara tentang sesuatu hal, tapi juga berbicara tentang semangat dalam diri hidup kita sendiri ini. Sudahkah kita ini menjadi jembatan emas buat orang-orang dekat dengan Tuhan? Oleh akhir sebab itu, mari kita semua introspeksi, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malah diusir dari bait suci. Buat teman-teman yang sakit, yang ada permasalahan, mari kita berdoa sekarang. Tundukkan kepala, taruh tangan kita di dada kita. Kalau ada bagian tubuh kita yang sakit, taruh tangan kita di bagian kita yang sakit. Percayalah, Yesus Kristus Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Apapun sakit penyakitmu, apapun problem masalahmu, apapun halangan hambatanmu, percayalah Tuhan Yesus akan menolong kita semua. Dan Tuhan akan menjadikan kita hamba-hamba Tuhan yang taat dan setia, yang malah membuat orang makin dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya kita boleh menjadi sarana Tuhan menghentar orang berjumpa dengan Tuhan dalam peribadatan yang kita adakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami semua untuk kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang taat dan setia. Haleluya, amin. Kalau Bapak Ibu butuh layanan konseling dan doa lebih lanjut, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.